kita akan membahas tentang keutamaan bulan Zulqa'dah. Keutamaan bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah adalah bulan ke-11 dari penanggalan Hijriyah atau Qamariyah, yaitu bulan yang berada di antara bulan Syawal dan bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulqa'dah ini adalah bulan ke-11 dalam penanggalan Hijriyah. Dan bulan Zulqa'dah merupakan salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan atau bulan haram. Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan ada 4 bulan haram. Dari 12 bulan yang tersedia dalam 1 tahunnya, maka di dalamnya terdapat 4 bulan haram, 4 bulan istimewa, 4 bulan suci, 4 bulan yang dimuliakan, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Taubah ayat ke-36, Quran surah 9 ayat 36. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam 1 tahun adalah isna asyara, terdapat 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, ditentukan sejak pertama diciptakannya langit dan bumi. Ya, sejak awal diciptakan langit dan bumi, Allah telah tentukan 12 bulan dalam penanggalan 1 tahunnya. Ya. Minha arba'atun hurum. Ya. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan mulia, 4 bulan haram, 4 bulan suci. Dijelaskan di dalam hadis, salah satu mutawalliyat, terdapat 3 bulan haram yang berturut-turut, yang bergandengan. Apa 3 bulan tersebut yang bergandengan? Yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Ya, ini adalah 3 bulan haram yang bergandengan. Bulan ke-11, bulan ke-12, dan bulan pertama. Ya, 11, 12, pertama. Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Ya. Kemudian ada 1 bulan lagi yang terpisah, yaitu bulan Rajab, alladzi baina Jumadi wa Sya'ban, yang keberadaannya adalah di antara bulan Jumadi Tsani dan bulan Sya'ban. Nah, ini bulan Rajab adalah bulan keempat yang mulia, ya. Bulan hitungannya itu ada di bulan ke-7, ya. Bulan ke-7. Jadi bulan ke-7, bulan ke-11, bulan ke-12, bulan pertama. Itulah 4 bulan haram, ya. 4 bulan haram. 4 bulan yang harus dimuliakan. Yang mana di dalamnya tidak diperbolehkan untuk berperang, ya. Jadi dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keutamaan bulan haram yang mana terdapat aturan Allah untuk tidak dilanggar di dalamnya, ya, berupa peperangan tidak boleh terjadi pada bulan haram tersebut, ya. Adapun Zulqa'dah sendiri, maknanya apa Zulqa'dah? Ada yang tahu apa makna dari bulan Zulqa'dah? Zu artinya yang memiliki, Qa'dah, Qa'id artinya Qa'ada yaq'udu, duduk, ya. Zulqa'dah itu adalah sebuah bulan yang di dalamnya merupakan waktu untuk duduk. Waktu untuk duduk, ya.
Duduk yang dimaksud adalah beristirahat. Beristirahat dari apa? Beristirahat dari peperangan. Tidak boleh perang. Karena ya, jadi Zulqa'dah itu adalah satu bulan yang merupakan waktu untuk tidak berperang di dalamnya. Ya. Termasuk juga dari zaman dahulu, dari zaman sebelum dakwah Nabi Muhammad SAW, bulan Zulqa'dah ini adalah bulan untuk beristirahat dari aktivitas jual beli keluar daerah. Ya, jadi tidak ada safar jauh bulan Zulqa'dah itu. Ya, jadi bulan Zulqa'dah oleh orang-orang terdahulu biasa dipergunakan sebaik mungkin untuk persiapan melaksanakan ibadah haji. Ya. Bulan Zulqa'dah itu persiapan untuk melaksanakan ibadah haji, karena hajinya pada bulan Zulhijjah, bulan depannya. Sehingga bulan Zulqa'dah itu beristirahat, mempersiapkan bekal, mempersiapkan fisik, ya, supaya ketika telah datang musim haji bisa berangkat dengan sebaiknya, karena persiapannya sudah sebaik-baiknya. Ya. Kita tetap mengambil faidah daripada kehadiran bulan Zulqa'dah di tengah-tengah kita untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau menyatakan bahwa amalan utama para sahabat ketika telah memasuki bulan Zulqa'dah itu bukan semata-mata sholat dan saumnya atau sedekahnya, tapi amalan Nabi dan para sahabat ketika telah memasuki bulan Zulqa'dah adalah birrul qulub. Ma makna birrul qulub? Kebaikan hati, ya, kejernihan hati, kebersihan hati. Silahkan dicatat, ya. Yang paling utama amalan di bulan Zulqa'dah itu adalah memperhatikan birrul qulub. Yaitu memperhatikan kesehatan hati kita, keselamatan hati kita, qalbun salim, ya, harus diperhatikan baiknya hati kita. Birrul qulub atau bersihnya hati kita itu ialah bersihnya hati dari segala penyakit, baik itu penyakit kesyirikan, noda-noda syirik, noda-noda kekufuran, ya, kemunafikan, termasuk di dalamnya sifat-sifat buruk yang biasa hinggap di dalam hati kita, di dalam hati manusia. Seperti apa? Iri, dengki, ujub, ya, merasa takabur, merasa paling baik, merasa paling benar, ya. Termasuk juga di dalamnya ialah berpikir negatif kepada orang lain, suuzon, ya, dan berbagai keburukan hati lainnya. Jadi ini adalah amalan yang begitu dahsyat, ya, yang tidak boleh disepelekan dan harus diperhatikan di bulan Zulqa'dah ini. Di samping kita tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholatnya harus tetap, harus meningkat, ya. Yang sunnah-sunnah pun kita lakukan, ya. Kemudian juga saumnya juga sama, ada saum Senin Kamis, ada saum Ayamul Bid, ya. Ada saum Daud dan saum-saum yang bisa dilakukan lainnya, saum sunnah lainnya, bersedekah, ya, dan banyak amal solih yang bisa kita lakukan pada bulan Zulqa'dah, ya. Jadi amalan yang utama di bulan Zulqa'dah selain ibadah ritual kepada Allah adalah amalan apa? Birrul qulub, ya, memperhatikan kebaikan hati kita, memperbaikan kebersihan dan kejernihan hati kita dari noda syirik, dari noda kekufuran, dari noda kemunafikan dan berbagai penyakit-penyakit hati lainnya, ya. Termasuk di dalamnya tips atau cara untuk membersihkan hati adalah dengan banyak berintel kepada Allah, adalah amalan apa?
birrul qulub, ya, memperhatikan kebaikan hati kita, memperbaikan kebersihan dan kejernihan hati kita dari noda syirik, dari noda kekufuran, dari noda kemunafikan dan berbagai penyakit-penyakit hati lainnya, ya. Termasuk di dalamnya tips atau cara untuk membersihkan hati adalah dengan banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, banyak melakukan aktivitas dengan Al-Qur'an, banyak baca Quran, banyak tadabur Al-Qur'an, banyak hadiri majelis-majelis ilmu yang di dalamnya membahas tentang ayat Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an, ya. Karena inilah bagian terpenting, cara untuk membersihkan hati itu dengan Al-Qur'an, ya. Silahkan dibuka surah Yunus ayat 57. Surah 10 ayat ke-57. Allah berfirman, bagaimana bunyinya? Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa mau'izatul lil mu'minin. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Ini manusia bukan nih? Manusia, ya. Berarti harus merasa terpanggil, ya, oleh Allah. Tidaklah Allah menyebut untuk dipanggil kecuali terdapat maklumat penting di dalamnya. Jadi kalau ada munadi, ada panggilan, sifat ayatnya itu adalah panggilan, maka orang yang diseru, orang yang dipanggil oleh Allah ini akan mendapatkan maklumat penting dari Allah, ya. Yang dipanggil adalah manusia, dan kita mengakui manusia kita semua, kecuali kalau kita tidak mengakui diri kita manusia, ya. Kita ini kan zuriyah Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam alaihi salam. Kalau keturunan Nabi Adam, nah berarti manusia. Tapi kalau tidak mengaku sebagai keturunan Nabi Adam, misalnya dengan teori evolusi Charles Darwin, ya, yang mengatakan manusia itu dari monyet, ya, reinkarnasi dari monyet itu, ya. Itu. Nah, itu berarti bukan manusia. Pantas ketika Allah menyeru ya ayuhan nas, tidak merasa diseru. Nah, kalau kita harus merasa diseru, ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Apa maklumatnya? Ada 4. Dalam ayat ini ada 4. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Sungguh telah datang pengajaran. Yang pertama pengajaran, ya, dari Rabbmu. Pengajaran yang baik, suatu pedoman yang baik bagi kita untuk memberikan arahan mana hak dan mana yang batil, pandangan hidup, ya, mir rabbikum, dari Rabb kalian. Yang kedua, wasyifaul lima fis sudur, ya. Mana wasyifaul lima fis sudur, dan penyembuh dari segala penyakit yang terdapat di dalam dada, yang terdapat di dalam hati. Segala penyakit hati ada obatnya, yaitu Al-Quran. Kalau kita penyakit fisik, baik organ dalam maupun organ luar, yang kita datangi siapa? Dokter. Nanti didiagnosa oleh dokter sehingga tahu sakitnya sakit apa, dan ada penyembuhannya, ada obatnya. Tapi kalau kita sakitnya itu sakit hati, datang ke dokter tidak akan bisa didiagnosa dan tidak akan bisa disembuhkan, kecuali penyembuhannya adalah melalui terapi Al-Quran. Karena Al-Quran adalah syifaun, penyembuh terhadap segala penyakit hati, ya, wa syifa'u lima fis sudur. Yang ketiga, wahudan, sebagai petunjuk. Yang terakhir, warahmah, kasih sayang Allah. Tapi kasih sayangnya bukan kepada manusia. Yang diserukan manusia, tapi kasih sayangnya bukan kepada manusia. Kepada siapa? Khusus orang-orang beriman. Jadi ayat ini sangat unik. Yang dipanggil manusia, tapi yang mendapat kasih sayang tidak seluruh manusia. Yang mendapatkan kasih sayang dari Allah hanyalah orang-orang yang
beriman, ya. Kemudian bulan Zulqa'dah sendiri, kita kembali kepada pembahasan bulan Zulqa'dah. Di dalam bulan Zulqa'dah ini terdapat beberapa peristiwa penting yang pernah terjadi, ya. Peristiwa-peristiwa besar yang pernah terjadi yang tentunya bisa kita tapak tilas, ya. Bisa kita bahas, ya, untuk bisa lebih mendalami makna daripada bulan Zulqa'dah. Ya, namun kita akan membahasnya secara singkat saja. Kisah pertama atau peristiwa pertama yang pernah terjadi di bulan Zulqa'dah adalah dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa? Yang pertama, dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Dan Allah berbicara dengan dengan Nabi Musa. Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berdialog langsung dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan menurut riwayat yang paling sahih itu terjadi pada bulan Zulqa'dah. Peristiwa kedua adalah peristiwa pengusiran Yahudi Bani Quraidah, yaitu peristiwa pengusiran Yahudi Bani Quraidah. Yang menurut riwayat sahih terjadinya adalah pada bulan Zulqa'dah tahun ke-5 Hijriyah, ya. Masih ingat ya? Perang atau pengusiran Bani Quraidah itu adalah masih satu rangkaian dengan peristiwa perang besar, yaitu perang Khandaq, ya. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa perjanjian Hudaybiyah dan Bai'atur Ridwan. Ini satu rangkaian peristiwa, ya. Peristiwa perjanjian Hudaybiyah dan Bai'atur Ridwan. Secara kronologis lebih dahulu Bai'atur Ridwan, kemudian baru perjanjian Hudaybiyah. Bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriyah. 1.500 orang Nabi, para sahabat berangkat dari Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi tertahan di Zulhulaifah atau di lembah Hudaybiyah. Kemudian di sana diutusnyalah seorang sahabat mulia, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian terhembus isu bahwa Utsman itu telah dibunuh. Akhirnya berbaiatlah para sahabat kepada Nabi di bawah sebuah pohon, yang kemudian dikisahkan di dalam surah Al-Fat, ya. Tak lama berselang, Utsman ternyata kembali dalam kondisi masih hidup, ya. Kemudian terjadilah perjanjian besar antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi dengan musyrikin Quraisy yang diwakili oleh Suhail bin Amr, ya. Waktu itu belum masuk Islam Suhail bin Amr. Di mana perjanjian Hudaybiyah ini adalah sebuah perjanjian yang menjadi langkah kunci dibebaskannya kota Makkah, Fathu Makkah. Ya, walaupun ketika itu kaum muslimin menganggap bahwa perjanjian Hudaybiyah itu cukup merugikan bagi Islam. Namun Allah memiliki rencana lain di balik itu semua, ya. Yang keempat, terakhir, yang keempat, sirah bulan Zulqa'dah itu adalah umrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah banyak atau beberapa kali melakukan umrah, dan dilakukan pada bulan Zulqa'dah. Yang paling masyhur tercatat dalam sirah nabawiyah adalah umratul qada, ya, umratul qada. Umratul qada itu umrah yang Rasulullah lakukan pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriyah, 1 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah. Karena memang di tahun itu, di tahun perjanjian Hudaybiyah, ya, isi perjanjiannya harus kembali pulang ke Madinah. Namun tahun depan boleh untuk
berziarah ke Baitullah Ka'bah. Nah, maka Umratul Qadha itu dilakukan pada tahun selanjutnya, tahun ke-7 Hijriah, dan itu terjadi pada bulan Zulqa'dah. Ya, insya Allah pembahasan tentang sirah Zulqa'dah terhadap 4 peristiwa besar ini akan kita lanjut pada kesempatan yang akan datang. Sekarang kan masih awal bulan Zulqa'dah ya. Insya Allah masih panjang waktunya, nanti akan Ustadz bahas secara terperinci tiap-tiap peristiwa besar itu. Ya, tema kajiannya adalah sirah Zulqa'dah ya.